Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya sharingkan hikmat dari firman. Jadikan hidup cakap. Cakap di sini bukan berarti ganteng loh, bukan. Cakap ini berarti smart ya, cerdik gitu, cerdik, positif dalam arti kata positif. Orang yang terus belajar menekuni akan perintah dan peraturan firman Tuhan akan dapatkan hikmat atas pengertian tentang maksud Tuhan dalam firman tersebut yang kita baca atau terbersit dalam hati kita gitu. Jadi apabila kita terus menekuni akan firman itu, nanti lama-lama ada kontak gitu antara kita dengan Tuhan, kita dengan firman, di mana kontak ini terjadi karena ada roh Tuhan yang menyambungkan ini gitu, mengkontakkan ini gitu. Jadi nah dari situ nanti akan terlihat gitu, setiap waktu kita membaca firman ada pengertian di hati kita yang dari Tuhan itu. Oh, firman ini maksudnya seperti ini. Dan bagi kita yang sudah pernah membaca firman dan sudah ada di dalam kita, meskipun kita nggak hafal gitu, tapi sudah ada di dalam kita, itu kadang-kadang juga udah saatnya tepat gitu, saatnya diperlukan terbersit gitu. Oh, kita ingat firman yang ini. Nah ini gunanya kita menekuni firman ini seperti ini. Nah, kalau kita sudah pernah merasakan bahwa firman ini seperti ini, ya berarti namanya firmannya sudah hidup. Nah, kalau firmannya sudah hidup, kita bisa kecanduan gitu. Jadi setiap apa-apa kita jadi kayak manja ke Tuhan. Nggak apa-apa kita manja ke Tuhan, jangan manja ke manusia gitu. Kita manja ke Tuhan untuk terus gitu, menanyakan hal-hal yang Tuhan maksudnya apa. Kita mau ke kanan, maksud firmannya begini, menurut Tuhan bagaimana. Akhirnya kita libatkan Tuhan dalam keseharian kita. Nah, waktu kita libatkan Tuhan dalam keseharian kita, pasti hidup kita dirubahkan. Nah, kita menjadi kayak merasa nikmat gitu dengan Tuhan, itu nikmat. Meskipun pada awal-awalnya seperti mungkin orang yang saya tidak suka bir gitu, saya tidak suka minuman air keras, saya pernah ngerokok dulu gitu. Waktu awal-awal saya merokok, saya merasa ini rokok apa enaknya, pahit begini gitu, nggak keruan gitu, nggak kering, bikin kering gitu. Tapi ada addicted gitu, ada apa? Berarti ada apa? Kafein kopi ya. Berarti ini nikotin, ada nikotin di dalam rokok. Nah, itu yang bisa nyebabkan kita jadi addicted sama rokok gitu. Mungkin minuman air keras juga sama gitu. Ada apa yang addictive. Mungkin kalau kopi kafein kali ya, berarti nggak tahu kalau coklat apalagi. Jadi ada kadang-kadang hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan kita kecanduan, addicted gitu, sangat ketergantungan dengan itu. Nah, sebetulnya Tuhan juga hampir sama. Saat kita mengenal Tuhan lebih dalam, ada addicted yang akan Tuhan terjadi dalam kita. Tapi kan positif gitu, addictednya kan positif, bukan addicted yang dalam arti kata negatif. Nah, ini yang coba teman-teman kalau nggak percaya cobain dan praktekin gitu. Praktekin terus mengenali ini firman yang ngomong juga loh, bukan cuma sekedar kesaksian pengalaman hidup saya, tapi firman juga nyatakan seperti itu. Belajar menekuni perintah dan peraturan dalam firman yang terus dengan tekun gitu. Nanti timbul hikmat pengertian yang dari Tuhan gitu. Nah, nikmat sekali waktu kita bisa hidupkan firman bersama Tuhan, yaitu timbulnya pada addicted. Suruh berhenti juga nggak bisa berhenti, sama halnya orang merokok atau minum air keras gitu. Agar pengertian yang kita dapatkan sesuai dengan maksud Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan melalui roh Tuhan, sehingga kita dapatkan hikmat pengertian sesuai yang Tuhan kehendaki. Nah, waktu kita sudah mau menekuni firman, mengenal firman gitu, itu juga kita mesti hati-hati. Kalau kita gegabah tidak minta pengertian dari Tuhan, akhirnya firman itu kan sama gitu. Nah, firman kalimatnya sama gitu. Nah, tinggal kita mau artikan kemana gitu. Kalau kita tanpa bantuan Tuhan, nanti kita mengartikan firman itu lebih arah secara kepentingan kita di dunia gitu. Nah, kalau kita minta pengertian Tuhan, Tuhan akan giring firman yang sama itu ke arah pengertian Tuhan yang untuk keselamatan akhirat nanti yang kekal. Jadi beda gitu. Dengan firman yang sama bisa terjadi dua pengertian. Ya, manusia tanpa Tuhan akan lebih bicara
dari kesuksesan dan kenikmatan duniawi. Tapi kalau dari kacamata Tuhan, dari posisi Tuhan, Tuhan pengen kita ke arah keselamatan yang kekal gitu. Yang kalau bisa masuk ke dalam level-level tingkat surga yang tingkat berapa gitu, yang memang bukan cuma jadi anggota rakyat pada umumnya gitu. Tuhan pengen kita jadi menterinya, mungkin jadi apanya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wakil presiden, jadi presiden. Tuhan pengen seperti itu gitu, bukan cuma ya masyarakat umum lah pada umumnya gitu. Apalagi kalau masyarakat juga terbagi lagi, ada masyarakat bawah, tengah, atas gitu. Ya, dengan Tuhan itu akan terus kita diajak naik ke atas gitu. Nah, terus agar pengertian yang kita dapatkan sesuai dengan maksud Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan melalui roh Tuhannya tadi gitu. Jadi saya ingat sekali lagi bahwa untuk supaya tidak salah gitu, kita ke arah kesuksesan dunia, tapi tetap pengen lari keselamatan yang Tuhan mau di akhirat nanti, ya kita libatkan roh Tuhan ya, supaya Tuhan beri kasih hikmat pengertian ke kita akan roh yang akan firman yang itu loh, yang firman mau gitu. Nah, yang firman mau, yang Tuhan, firman yang Tuhan mau, kadang-kadang juga kitanya nggak mau gitu, kayaknya ini kok nggak efektif, nggak enak, kelamaan ini itu gitu. Banyak yang seperti itu, harus sabar lah, harus menderita dulu lah gitu. Tapi memang kalau kita sudah libatkan Tuhan, ya memang harus seperti itu. Kita tidak bisa seenak kita gitu. Firman itu hidup karena dalam ayat yang sama dengan kalimat yang sama banyak mengandung pengertian yang berbeda-beda. Maka kita butuh Tuhan untuk terlibat gitu. Jadi tadi saya udah jelaskan sepintas bahwa firman Tuhan itu hidup gitu. Jadi umurnya kitab suci kita kan sudah ratusan ribuan tahun gitu. Padahal isi kalimat dalam firman kan nggak jauh-jauh, kan sama terus, nggak pernah bisa berubah gitu. Dari kita belum lahir sampai kita nanti sudah meninggal, yang namanya firman Tuhan di dalam kitab suci sudah ada. Nah ini kalau kalimatnya sama, kata atau kalimat yang sama, itu artinya bisa banyak sekali bedanya. Jadi kalimat yang sama bagi si A, B, C, D sampai Z gitu, atau bahkan ratusan ribuan orang, itu bisa berbeda gitu. Padahal kalimatnya sama. Itu cerita kalau kita di-compare dengan orang lain. Tapi kalau kita sendiri, kita compare dengan kita sendiri gitu. Tahun ini atau sekarang kita baca firman ini, firman yang sama ya. Ini kita bicara firman A misalnya, sama nih. Tapi kita berapa bulan lagi, berapa lama lagi kita baca lagi firman A lagi dalam situasi kondisi yang beda. Itu bisa berbeda. Nah kalau pengalaman saya, kenapa berbeda gitu? Satu, karena memang situasi kondisi yang berbeda. Kedua, memang level pengertian kita ini berbeda gitu. Level pengertian dari akan firman itu berbeda. Dan yang ketiga, iman kita juga berbeda gitu. Bahwa dulu kita masih takut-takut melakukan firman Tuhan, sekarang tidak takut karena kita percaya Tuhan. Itu kan iman. Jadi banyak sekali, bisa situasi kondisi yang berbeda, bisa juga karena pengertian firmannya yang berbeda gitu, bisa juga karena sikonnya ya, bisa juga karena memang iman kita yang berbeda, sudah berbeda gitu. Jadi firman itu hidup ya seperti itu. Jangankan antara kita dengan yang lain, dengan manusia yang lain, kita dengan kita pun bisa tidak sama. Lah bagaimana kita pengen ngomong kita udah bosen baca firman gitu? Ya karena firmannya berubah terus, nggak mungkin bisa bosen. Sampai kita meninggal pun ya firmannya berubah terus gitu. Karena menyesuaikan dengan sikon apa itu, dan level iman yang terjadi di kita dan level tingkat pengertian yang ada di kita. Jadi firman itu hidup sekali, tidak bisa tetap seperti itu saja gitu. Nah, firman katakan orang yang dapatkan hikmat pengertian akan firman Tuhan, maka akan cakap gitu. Cakap di sini tadi saya katakan awal bukan cakap berarti ganteng gitu. Cakap itu cerdas rohani, smart, spiritual smart gitu, smart spiritualnya gitu. Maksudnya gitu loh. Jadi cakap itu cakap dalam hal rohaninya, khususnya kecerdasan rohani ya. Di mana kecerdasan rohani ini adalah mesin gitu, mesin penggerak kecerdasan yang lain. Karena manusia kan bukan cuma kecerdasan rohani saja, manusia kan Tuhan kasih kecerdasan akal budi, kecerdasan emosi perasaan itu. Tuhan juga kasih kecerdasan
keluasan dalam hal bersosialisasi, itu kan semua butuh kecerdasan. Tapi kecerdasan itu gitu kalah dengan kecerdasan rohani. Jadi kecerdasan rohani itu adalah mesin penggerak dari 3 kecerdasan yang lain. Nah, kalau kita kuasain kecerdasan rohani, otomatis yang ini ke bawah gitu, yang 3 yang lain ke bawah. Dan saya pikir kecerdasan ini kan waktu saya kecil sekali jangan-jangan cuma satu loh urusan kecerdasan akal budi saja, nggak ada yang lain. Tapi dengan umur saya sekarang begini, kok sudah ada 4 macam kecerdasan gitu. Jangan-jangan nanti umur kita nambah lagi, jangan-jangan ada 5 tingkat kecerdasan, jangan-jangan ada 6 tingkat kecerdasan. Saya tidak ngerti, itu kan dengan berkembangnya waktu gitu. Cakap oleh karena kecerdasan rohani, inilah yang akan dapat memilih dan memilah dari mulai kita beraktivitas, pola kerja kita beraktivitasnya, bahkan sampai ke pola hidup kita, keseharian hidup kita gitu. Jadi semua akan saling terkait gitu. Jadi ini semua karena kecerdasan rohani, semua jadi kena dampak semua gitu. Jadi kecerdasan yang lain juga kena dampak, dan kehidupan kita dari mulai menentukan mungkin pacar kali, mulai menentukan istri menikah atau tidak gitu, memilih bisnis ya, bagaimana cara mengoperasikan bisnis atau kerja gitu. semua itu akan terlibat. Bahkan kalau kita mau lebih ekstrim, kalau perlu makan apa malam ini juga tanya Tuhan aja. Tuhan sih nggak pernah nolak gitu. Tuhan enaknya malam ini makan apa ya kita orang. Tuhan malam nonton atau jangan, ya kita libatkan saja. Toh Tuhan buat kita memang sifatnya pribadi gitu, masing-masing kita punya Tuhan. Rasanya Tuhan akan lebih happy kok diajak ngobrol gitu, diajak dialog. Sama aja kita orang ke istri kita, anak kita juga sama. Kalau kita jarang dialog juga malas sekali. Tapi kalau lama-lama udah nyambung, ya kita akan teruskan, akan ngobrol, nggak pernah berasa sepi. Oleh karena hal-hal tersebut, maka kita akan dapatkan aktivitas usaha atau pekerjaan yang yang berarti dan berguna serta mulia bagi sesama dan Tuhan. Jadi maksudnya kalau memang kita sudah mendapatkan satu hikmat yang benar yang dari Tuhan itu, akhirnya kita jadi cerdas itu. Nah, karena kita memiliki kecerdasan, di mana diawali dari kecerdasan rohani, berlanjut kecerdasan emosi, berlanjut lagi kecerdasan akal budi gitu. Semua ke bawah semua di dalam naungan kecerdasan rohani. Nah, kalau kita berarti kita cakap sekali, cerdas sekali gitu. Nah, waktu kita cerdas, ya pasti kita akan mendapatkan satu aktivitas usaha atau pekerjaan yang benar-benar berarti loh buat hidup, dan benar-benar berguna serta mulia, bahkan mulia gitu bagi sesama kita dan Tuhan. Itu hikmat dari Tuhan membuat cakap, maksudnya seperti ini, bagi saya seperti ini. Mudah-mudahan dapat ditangkap teman-teman dan ada gunanya mungkin. Nah, kalau ada gunanya jangan lupa sharingkan ke teman yang lain supaya kita jadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada teman-teman dan keluarga kita yang lain. Oke, see you, bye bye.